Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Nah, di video kali ini kita akan sedikit curhat ya tentang impresi selama memakai Daihatsu Terios TX ini. Jadi video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi nyari Daihatsu Terios ya, sebagai informasi tambahan tentang Daihatsu Terios ini. Atau buat teman-teman yang udah punya Terios, mungkin kita bisa sharing di video kali ini. Nah, video reviewnya sudah kami review, itu linknya ada di atas sebelah sini ya. Tapi sebelum itu mendingan tonton dulu video ini, beresin dulu video ini, baru lanjut ke video reviewnya. Saya pakai Terios ini dari baru ya, ini dibeli di tahun 2012 bulan 3 bulan Maret. Jadi sekarang 2021 bulan Juni ya. Kurang lebih berarti sekitar 9 tahun 3 bulan saya pakai mobil Daihatsu Terios ini. Saya pilih Terios TX ini sudah jelas pertamanya dari desainnya. Jadi desain SUV-nya yang maco, dan kebetulan juga saya lebih suka ke mobil-mobil SUV. Jadi alasan utamanya itu adalah karena desainnya yang maco itu. Sebelum pakai Daihatsu Terios ini saya pakai sebuah SUV juga. Saya pakai Escudo tahun 94 JLX ya. Dan kalau dibandingin dengan Daihatsu Terios ini, jelas Terios ini menang di tahun ya. Jadi kalau itu tahun 94, ini tahun 2012 jelas menang di tahun dan di teknologi mesin. Jadi kalau yang Escudo seperti teman-teman tahu itu masih pakai karbu, sedangkan yang ini udah injeksi gitu ya. Dan kalau kita bandingin, jadi sebenarnya dari sisi fitur ya, dari sisi fitur Escudo itu lebih lengkap dibanding Daihatsu Terios ini. Di fitur interiornya seperti setir, kalau Escudo itu udah ada tilt steering, kalau ini setirnya fix ya, nggak bisa diatur gitu. Kemudian di AC juga, kalau di Escudo itu arah semburan AC, pengaturan AC-nya itu cukup lengkap. Kalau di ini cuman hanya suhu dan blowernya gitu. Kemudian kenyamanannya juga Escudo itu lebih nyaman, tapi lebih kedap ini karena ini juga udah agak ditambahin peredam itu di beberapa bagiannya. Pengalaman memakai dan merawat Terios, jadi bisa dibilang Terios ini sangat durable dari sisi mesinnya. Jadi tidak ada keluhan sama sekali selama 9 tahun pakai Terios, dan odometer udah nyampe di angka 96.000, itu tidak ada keluhan sama sekali di mesin. Dari packingnya juga tidak ada rembesan oli, jadi cukup durable dan ngerawatnya juga mudah gitu. Kemudian di kaki-kakinya juga dia sebenarnya sih wajar lah ya untuk ukuran mobil 9 tahun yang baru hanya diganti shocknya aja gitu. Kemudian beberapa karet yang aus juga itu udah kegolong wajar. Cuman ini agak sedikit terganggu ya, jadi 9 tahun itu terganggunya dengan gejala endut-endutannya gitu. Jadi mobil kalau misalkan dinyalain AC, meskipun kita gas di stabil gitu, injak pedal gasnya itu stabil, tapi ada gejala seperti ya endut-endutan lah gitu, seperti kayak gitu ya. Dan itu terasa di RPM bawah. Kalau di RPM atas sih sebenarnya nggak masalah. Kemudian body roll dan limbungnya itu sangat kerasa karena memang ini ground clearance-nya tinggi, tidak seperti mobil-mobil MPV yang memang ground clearance-nya nggak setinggi ini. Untuk urusan servis, jadi 3 tahun pertama saya suka servis di bengkel resmi Daihatsu ya di Bandung. Itu karena untuk jaga-jaga.
takutnya ada, ini kan garansinya 3 tahun ya, takutnya ada sesuatu yang harus diklaim garansi dan tidak bisa klaim garansi karena memang servisnya nggak di bengkel resmi. Jadi selama 3 tahun pertama saya servis di bengkel resmi. Untuk biayanya kalau di bengkel resmi itu sebenarnya yang paling kerasa itu di kelipatan 20.000 ya. Jadi di kelipatan 20.000 itu biayanya bisa sampai di angka 2 jutaan, itu plus oli dan cleaner, beberapa cleanernya. Karena 2 jutaan itu untuk servis AC juga. Jadi di kelipatan 2000 dia ada perawatan AC-nya. Dan setelah 3 tahun sampai sekarang itu saya nggak pernah lagi servis di bengkel resmi. Kebanyakan saya servisnya di bengkel-bengkel umum ya. Dan kebetulan juga montirnya adalah rekan, jadi lebih ya biayanya lebih terukur lagi dan lebih simpel aja, nggak harus ke luar kota karena memang di Purwakarta waktu itu belum ada bengkel resmi untuk servis Daihatsu ini. Jadi kalau untuk bengkel resmi dan bengkel umum sebenarnya plus minus ya. Kalau di bengkel resmi itu bagusnya karena memang untuk garansi gitu ya. Jadi agar tidak menggugurkan garansi kita harus servis di bengkel resmi. Kemudian di bengkel resmi itu kelebihannya kita mendapatkan jaminan kalau spare part yang kita pakai itu adalah original. Kemudian yang ketiganya itu di bengkel resmi itu terekord menurut saya. Jadi servisnya kita itu terekord di bengkel resmi. Servis apa, kemudian apa yang pernah diservis selama di bengkel resmi itu tercatat dengan baik. Kemudian juga untuk sebagian pembeli mungkin ya, kalau kita mobilnya mau dijual lagi, servis di bengkel resmi itu memiliki poin plus gitu. Cuman kekurangan di bengkel resminya itu agak sedikit lebih mahal dibanding dengan bengkel umum atau montir-montir umum, apalagi montirnya yang sudah kita kenal. Nah, kalau di bengkel umum itu pertama kekurangannya dia tidak terekord, jadi kita servis apa cuman hanya ada di catatan kita, bukan di catatan bengkel ya. Kemudian yang keduanya spare part. Jadi spare partnya itu kita harus pinter-pinter cari spare part yang ori gitu ya. Kemudian yang kelebihannya di bengkel umum itu biaya. Jadi biayanya itu agak sedikit lebih murah. Jadi menurut saya kalau memang ada budget lebih ya mending servis di bengkel resmi, tapi kalau memang budgetnya ya terbatas ya mending servis di bengkel-bengkel umum atau montir-montir langganannya. Nah, untuk spare part selama 9 tahun pakai ini yang diganti cuma spare part yang fast moving ya, seperti kampas rem udah ganti 3 kali, kampas rem depan, cuman kampas rem belakang setiap dicek itu selalu masih bagus gitu. Jadi selama 9 tahun pakai dengan odometer mencapai di angka 96.000 itu kampas rem belakang masih tergolong bagus gitu. Kemudian spare partnya paling di ini nih, di shock ya, shock depan belakang sudah saya ganti dengan merek yang aftermarket juga, bukan ori dari Daihatsu Terios. Saya pakai Kayaba, depan Kayaba premium, belakang pakai Kayaba XLG. Nah, dan harganya pun itu masih tergolong sangat murah gitu ya untuk ukuran sebuah shock gitu. Kemudian di mesin nggak ada, sebenarnya nggak ada yang diganti di mesin, itu semuanya standar dan nggak ada kerusakan. Cuman pernah di AC itu pernah saya ganti kompresor AC, itu pun karena kesalahan. Mungkin waktu itu saya pasang peredam full sampai ke bagian firewall dan evaporator itu dicopot, otomatis kan freon itu dikeluarin. Pada saat pengisian freon itu tidak ditambah oli kompresor gitu. Nah, harusnya pada saat isi freon itu dicek juga oli kompresornya. Ini enggak dan jebol kompresornya. Jadi sebenarnya sih harusnya nggak jebol gitu ya itu kompresor AC-nya, karena memang itu tadi ada kesalahan dalam penggantian freon dan kurang diceknya oli kompresor gitu. Dan selebihnya masih tergolong cukup masih bagus dan nggak ada spare part apapun yang diganti. Ini cukup durable ini. Untuk modifikasinya sebenarnya sih standar, nggak ada yang saya
modifikasi ekstrim juga, ini hanya untuk daily modifikasi. Pertama itu saya ganti velg nih, ini velg ring 18 dengan ban 235/50. Eksteriornya lagi nggak ada ya, cuman ini repaint aja warna hitam, kemudian ini kita skotlet warna hitam agar nuansanya ini pas dengan warna velg yang hitam juga. Kemudian beberapa outer di sini, dan di eksteriornya juga nggak ada modifikasi yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian di interiornya juga sama ya, saya cuman ganti setir, dia memakai setir Ayla karena kan setir Terios 2012 TX yang manual ini kan bentuk palang 3 yang kurus gitu ya. Nah ini saya ganti pakai Ayla agar lebih berisi. Kemudian head unit saya ganti, audionya juga ya pakai ampli dan subwoofer. Cuman audionya ini memang saya ganti setelah 3 tahun gitu, jadi setelah masa garansinya hilang baru saya ganti ini. Tapi selama 3 tahun di awal itu saya nggak ganti audio gitu ya. Kemudian belakang pakai headrest monitor, dan ya standar lah, nggak ada modifikasi yang ekstrim atau yang aneh-aneh di mobil ini. Nah untuk kelebihan Daihatsu Terios ini menurut saya, pertama dia memiliki desain yang SUV banget gitu ya, dengan konde di belakangnya pun dia terkesan lebih SUV banget. Keduanya kelebihannya dia durable, baik dari sisi mesin, kemudian dari sisi kaki-kaki ataupun dari bahan-bahan material dari interiornya itu cukup durable gitu ya, nggak gampang koyak gitu ya. Kemudian yang ketiganya juga dia harga. Ya, harganya ini menjadi salah satu kelebihan dari Daihatsu Terios, di mana pada waktu itu Daihatsu Terios ini menjadi salah satu mobil SUV yang paling murah. Kemudian yang keempat kelebihannya dia spare part. Spare partnya ini banyak, mudah ditemuin, dan harganya juga relatif terjangkau. Kekurangan dari Daihatsu Terios ini pertama udah jelas limbungnya ya, limbung dan body roll itu yang sangat terasa. Tapi itu juga masih bisa ditolerir karena dia memang ground clearance-nya tinggi, dan dengan harga segini itu limbung dan body roll-nya itu masih bisa dibilang wajar ya. Kemudian yang keduanya itu kursi depan. Di kursi depan itu agak kurang nyaman untuk diduduki, itu karena side support yang di kursi itunya kurang, jadi dia agak sedikit kurang nyaman. Kemudian yang ketiganya itu di kursi belakang. Kursi belakangnya itu sempit gitu ya. Memang ini basically kalau di ras itu kan ada 2 row, kalau di sini ini pakai 3 row, ada kursi tambahannya lagi di belakang, dan itu sempit untuk ukuran orang dewasa gitu ya. Kemudian yang keempatnya ini adalah fiturnya yang minim. Tadi kalau dibandingin dengan Escudo tahun 94 sekalipun yang saya pakai sebelumnya, ini fiturnya ini, fitur interior terutama itu masih kalah gitu ya. Nah kalau apa saja yang harus diperhatiin saat mau beli Terios apalagi dari kondisi second ya, yang paling umum itu ada 2 hal yang harus diperhatiin. Pertama keabsahan suratnya, dan keduanya kondisi. Jadi keabsahan suratnya itu harus dipastiin kalau memang tidak bermasalah. Ya seperti yang kita tahu, kalau surat-surat bermasalah atau nggak ada surat-surat sama sekali, harga mobilnya ini jelas anjlok ya kalau di kita itu. Kemudian yang kedua dari kondisi. Nah dari kondisi itu yang harus diperhatiin, pertama adalah pastiin kalau mobilnya itu bukan bekas nabrak, bekas banjir. Kemudian kondisi mesinnya oke, kaki-kaki juga nggak harus banyak yang diganti gitu. Jadi pastiin juga di kondisi seperti itu gitu ya. Ya kalau mau lihat lebih detailnya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube juga, banyak ya tutorial cara mengetahui kondisi mobil gitu. Kemudian yang paling utamanya pastiin kalau mesinnya, dari sisi mesin ini belum pernah overheat. Nah, kalau misalkan pernah overheat, apalagi sampai ngejim mati dan salah penanganan pada waktu overheat, dia kena di metal dan pistonnya itu kena juga ya, agak nyiut gitu mungkin gitu. Jadi dia harus turun mesin gitu. Dan setelah overheat itu biasanya mobilnya agak kurang normal. Jadi pastiin juga mobilnya ini bukan bekas overheat kalau memang teman-teman mau beli mobil Terios bekas gitu.
Untuk rentan harga Terios TX 2012 ini pasaran Purwakarta bisa ada di angka 125 sampai 130, balik lagi ke kondisi. Untuk pajaknya juga di awal keluar ini pajaknya saya bayar 3.200.000 dan sekarang ini udah turun di angka 2.400.000 pajak. Konsumsi bahan bakar mobil ini karena memang ini sudah ditambahin peredam ya, full peredam, dan bobotnya ini nambah sekitar 40 kilo. Jadi konsumsi bahan bakar mobil ini cukup boros. Ini 1 liternya ini ngabisin sekitar 8 kilo gitu ya. Jadi 1 berbanding 8 kilo. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jadi buat teman-teman juga yang ada pengalaman lain tentang Daihatsu Terios bisa komen di bawah. Bantu like, komen juga, subscribe ke channel ini agar channel ini lebih berkembang. Kemudian share juga videonya jika videonya dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.